Ya, baik kita mulai saja perkuliahan kita sama-sama baca basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini karena Bapak di kampus prokes tapi apalah dibuka dulu ya. Ya, kita melanjutkan perkuliahan kita ya yang ke-7 ini ya. Kita kemarin sudah belajar atau sudah diskusi bersama tentang konsep komputer ya, kemudian sejarahnya, kemudian juga ada hardware-nya, brandware-nya, software-nya ya. Nah, hari ini kita melanjutkan ke aplikasinya, pengembangan aplikasinya. Nanti mungkin kita akan praktek ya setelah materi yang Office ini, Microsoft Office ini. Microsoft Office ini kan ada 3 paket ya. Nanti itu ada Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint. Nah, 3 hal itu nanti kita akan pecah dalam pertemuan kita. Setiap kali pertemuan satu-satu ya. Berarti nanti ada 3 pertemuan membahas tentang itu, tentang Microsoft Word, Microsoft Excel, dan Microsoft PowerPoint. Karena memang tiga aplikasi ini yang sering dipakai di kantor ya. Kalau kita lihat ya paling tentang olah kata, olah angka, kemudian gambar ya mungkin di PowerPoint nanti bisa dimaksimalkan di PowerPoint. Jadi karena materi kita komputer dasar ya, saya pikir itu juga walaupun sudah banyak yang bisa, tetap kita nanti kembangkan di dalam perkuliahan. Kemungkinan nanti karena memang kita nanti belajar Microsoft Word itu kan sudah banyak yang bisa ya. Nanti kita akan spesifikkan khusus untuk Microsoft Word itu nanti kita diskusikan tentang surat sambung ya, mail merge. Tulisannya mail merge. Nanti kalau dilihat di internet boleh ya. Jadi kita misalnya kita membuat undangan ya, lebih dari 10 misalnya, bahkan sampai 100 undangan tapi suratnya cuma 1 ya. Mungkin sudah ada yang pernah itu pakai, tapi itu Bapak pikir itu penting ya, karena nanti kalau kita yang lagi membuat surat 1 kemudian ada surat 10 ya memang di copy paste ya, tapi itu tidak copy paste lagi, tetapi kita nanti pakai format khusus ya. Nanti apa saja yang berubah, misalnya nama orangnya, alamatnya, kemudian yang tanggalnya mungkin sama ya. Nanti kita setting itu pada saat mata kuliah khusus dengan Microsoft Word ya, mungkin minggu depan ya. Di samping yang lain-lainnya yang cara sederhananya misalnya setting kertasnya, kemudian apalagi yang penting-pentingnya gitu ya. Tapi itu Bapak anggap paling penting nanti karena memang di perpustakaan juga nanti tetap dibutuhkan ya untuk menulis surat itu. Nah, untuk yang Excel nanti juga kita akan coba yang Excel itu kan untuk angka ya, olah angka itu. Nanti kita akan maksimalkan logika ya, rumus logika di Excel itu. Misalnya kita di kantor ya, kita seorang pegawai, kemudian nanti disetting kalau bekerja 1 bulan tapi yang masuknya 20 hari, per hari misalnya 200 atau misalnya 200.000, maka berapa gajinya misalnya. Itu nanti pakai logika ya, logika if ya. Jika A seorang pegawai bekerja 15 hari, per hari misalnya
20.000 nanti berapa hasilnya. Nah itu pakai logika di Excel bisa ya. Nanti di Excel ada, kita belajar itu ya, belajar. Coba kita kembangkan itu saja. Jadi kalau yang lainnya ya Bapak anggap udah bisa lah ya, buat tabel, buat mungkin mencetak sudah bisa ya. Tapi itu nanti kita coba minimal bisa yang membuat logika itu ya. Kalau kita sudah bisa itu, nah nanti kita sudah mau ngerjakan apapun bisa ya di tentang menghitung itu ya. Kalau tambah, ngurang atau apa sudah bisa. Apalagi ditambah dengan rumus logika itu. Nah, kita lebih mudah ya. Jadi seperti buat program nanti. Padahal itu Excel ya. Nah, nanti bisa seperti itu ya. Nah, untuk yang PowerPoint nanti, PowerPoint ini kan paparan ya. Paparan itu kan ya kemungkinan nanti setiap pustakawan memaparkan hasil laporannya gitu kan. Nah, paling nanti yang dikembangkan link ya. Nah, nanti kalau kita mau maparkan hasil kegiatan perpustakaan 1 bulan, ada 20 slide ya, itu tidak diketik semua ya. Nah, jadi slide-nya cuma 1 nanti. Tapi nanti dikasih link di situ, ada tanda, nanti tanda kayak bola dunia ya, nanti diklik itu, nanti dia lari kemana? Misalnya laporan keuangan, begitu tulisannya cuma selembar laporan, 1 baris ya laporan keuangan, tapi begitu kita klik nanti lari ke Excel, lari ke Word, lari ke PowerPoint-nya juga bisa. Jadi itu ya, itu mungkin gambaran umum nanti, tapi selebihnya nanti bisa ya saling diskusi saja apa misalnya yang kira-kira penting di Microsoft PowerPoint, Excel sama Word itu ya. Ini kenapa ini penting, karena nanti kalau Anda mau ya di kampus ini ya banyak ini. Pokoknya kalau ada suara-suara ini saja ya, karena di luar banyak mahasiswa juga. Jadi itu ya. Jadi kalau kemarin Bapak juga ikut lomba pustakawan ya, waktu tahun 2014 itu pustakawan di Sumatera Selatan, dan alhamdulillah Bapak terbaik ya, waktu itu terbaik di Sumsel, kemudian dikirim ke Jakarta sampai ketemu dengan Presiden SBY, waktu itu masih SBY. Nah itu waktu tesnya, ujiannya dari soal misalnya 100 itu tentang pelayanan, pengertian perpustakaan, kemudian ada membuat laporan, terakhirnya ada esai dulu ya, kemudian membuat laporan. Nah, laporannya 3 itu. Ada Word, nanti kita dikasih bawa laptop ya, suruh ngetik surat, kemudian bagaimana susun aturan setting suratnya ya sampai jadi surat, kemudian dikasih lagi laporan untuk ngerjakan, berarti kan Excel ya. Satu lagi PowerPoint. Nah, tiga-tiganya di tes ya. Nah, jadi Mbak pikir tiga aplikasi itu yang sederhana perlu ini ya dipelajari secara detail nanti bagaimana di yang kira-kira dibutuhkan gitu. Nah itu nanti ya untuk ke minggu berikutnya. Nah hari ini kita akan coba karena 3 itu masuk dalam program aplikasi Office ya, Microsoft Office. Nah Microsoft Office ini kalau kita lihat secara sederhana pengertiannya ya software lunak ya, paketnya. Nah, jadi software lunak paket untuk mengolah kata, mengolah angka, mengolah gambar ya, yang digunakan dalam perkantoran. Nah, itu bisa secara sederhananya seperti itu ya. Tapi nanti juga coba kita cari konsepnya dari buku ya, atau dari internet yang berdasarkan pendapat orang lah ya. Jadi nanti kita coba
coba diskusikan bersama itu. Tapi cara sederhananya Microsoft Office adalah program ya atau aplikasi paket ya yang di paket di dalamnya terdiri dari 3 itu ya, ada Microsoft Word, Microsoft Excel, PowerPoint, bahkan nanti ada Microsoft Outlook ya, kemudian Publisher. Nah, Publisher itu kalau misalnya kita mau membuat piagam, mau membuat brosur ya, itu kan tinggal klik Publisher itu ya, nanti bisa bisa kita tinggal ganti namanya sertifikat misalnya, nanti kita sertifikat sudah ada ya, ada belangko-belangkonya. Nah, itu di Publisher dan masuk di dalam Microsoft Office itu ya. Nah, itu ya, jadi Microsoft Office adalah ya untuk mengetik surat, kemudian menulis angka, kemudian gambar. Nah, kalau kita balik ke belakang ya, melihat masa Bapak saja lah. Pokoknya kalau ke belakang lagi lebih itu lagi, masa Bapak saja tahun 1993 ya, tamat SMA lah 1996. 1996 itu Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, Microsoft Excel itu belum ada ya. Jadi zaman dulu belum ada. Kalau kita mau ngetik surat, dulu sistemnya portable. Nah ini ya, kalau dulu itu ada programnya, ada DOS ya, Disk Operating System gitu. Nanti ada WordStar, WS ya. Kemudian ada Lotus. Nah, bagaimana bentuknya? Nanti coba Bapak tampilkan di sini ya. Lihat komputer zaman dulu dengan menggunakan sistem sebelum ada seperti sekarang ya. Belum ada seperti sekarang. Ini Bapak contohkan saja. Kalau zaman dulu begitu membuka komputer, gambarnya seperti ini ya. Coba ini kita lihat dari CMD saja ya. CMD itu untuk prom ya. CMD. Coba ya. CMD ini ya. Command prompt ya. Jadi zaman dulu kalau kita membuka laptop, nanti munculnya seperti itu ya. Nah, zaman dulu buka laptop munculnya seperti ini. Ini kalau kita dipulkan seperti ini ya, hanya muncul C-prom gitu. Tulisannya nanti ada ini nama ini ya, nama laptopnya Acer ya. Kemudian user ini Microsoft Windows ini ya. Windows ya. Windows versi berapa ini Microsoft. Pokoknya layarnya ya hitam seperti ini. Jadi kalau kita mau ngetik, pertama kali kita booting dulu namanya DOS ya, DOS. Baru nanti kita masukkan dulu di disket ya. Jadi zaman dulu masih portable. Jadi begitu laptop dihidupkan seperti ini ya, promnya seperti ini. Kemudian disketnya kita masukkan di floppy disk ya, atau pakai CDR atau CDRW, masukkan ke sana, kemudian tinggal membawa programnya itu, apakah DOS, apa Lotus atau WS. Kalau DOS nanti masukkan DOS ya, kemudian kita enter. Nah nanti layar di sini ini ada programnya ya, program kecil untuk nulis ya seperti ini tulisannya. Ini apa, warna hitam saja. Terus kemudian kita mau ngetik, misalnya ngetik ini ya, ngetik surat. Nanti berarti WS, WordStar gitu kan. Enter lagi. Nanti ini kalau WordStar dia warnanya biru. Nah, warnanya biru seperti ini. Seperti stop sharing ini, tulisan stop sharing itu seperti itu ya, satu layar warnanya biru. Kalau dia mau Excel, nanti zaman dulu Lotus gitu ya. Lotus. Enter kayak gini. Nah, langsung warnanya hijau ya. Kalau Lotus ya hijau, kuning, pink ya, ada list-listnya juga, pinggirnya ada pink. Jadi kita seperti itu ya. Susahnya kalau zaman dulu, kalau Bapak merasakan itu, dulu pernah kursus Microsoft Lotus ya, Lotus, kemudian Excel, bukan Excel ya zaman dulu,
ya Lotus itu ya, Word-nya WordStar gitu, WS ya. Nah, jadi seperti itu baru kemudian berkembang ya sekarang Microsoft Office ya, OS-nya dulu, operating systemnya Windows ya. Kalau sekarang kan sudah begitu dimasuk sudah layarnya sudah warna-warni ya. Nah, kalau zaman dulu ya seperti itu. Jadi kalau kita misalnya mau program apapun dia portable. Misalnya kita mau game ya, kita beli ke PS, bawa beli game Pak, nah, nanti dikasih CDR-nya ya, CDR atau CDRW, kemudian game gitu. Nanti buka APROM itu tadi, masukkan di game-nya, nanti dipilih yang setup-nya, setup enter, nah baru dia gambar ada game, baru kita main game ya. Kemudian kalau kita misalnya mau ngetik, jadi bawa disket dulu ya, portable di komputernya belum terpasang gitu. Nah itu tahun 9 ya masa Bapak ya 96 ya. Kemudian sudah 2000, sudah berapa? Sudah ada makanya dulu Bapak sempat ceritakan Bapak ketinggalan dulu. Begitu ada Microsoft Word, Bapak dulu pakai WordStar kan, akhirnya kursus lagi itu kan. Kursus lagi di depan rumah sakit umum sini ada siap pakai ya. Nah, ada 3 paket. Word, Excel sama PowerPoint. Nah, itu kursus gitu ya. Jadi pengen jangan sampai ketinggalan. Kalau sekarang sudah lihat tidak harus kursus ya. Dilihat di tutorial, lihat di YouTube, kita sudah bisa belajar ya. Kita belajar komputer itu. Nah, itu ya. Jadi Microsoft makanya Microsoft Office itu dulu ya belum ada, jadi dikembangkan oleh orang, kemudian dijadikan satu paket, nanti ya itu tadi ya kita kenal Microsoft Office seperti sekarang nih. Jadi masa Anda ini sudah enak ya, sudah tidak sulit lagi. Nah, tapi kondisi sekarang kalau kita hanya bisa menggunakan saja membuka Microsoft Office, kemudian kita buka Word, itu sebagai pengguna saja. Seperti kemarin yang Bapak sampaikan, bagaimana caranya kita untuk menjadi yang naik satu level ya, jadi operatornya misalnya kan, menjadi administratornya, jadi kita bisa install. Nah, coba hari ini juga nanti satu orang kita cari konsep dulu pengertian Office. Nah, nanti satu orang kita coba buka dari internet saja bagaimana cara menginstal Microsoft Office ya. Kalau misalnya dulu pakai pakai CDR atau CDRW, kalau sekarang kan sudah tinggal di-download di internet. Nah, seperti Bapak misalnya ini Bapak ini pakai Microsoft Office, malah Bapak pakai yang 2007 ya. Tadinya ada 2010-nya, tapi karena mungkin expired ya, trouble terus, ada akhirnya Bapak pakai yang 2007. Sepertinya punya Bapak ini 2000, Office-nya 2000. Nanti kan ngumpul di sini ya. Kalau kita mau lihat Microsoft Office. Nah, ini. Nah, ini ya. Ini Office 2000 berapa Bapaknya? 2007 ya. Excel 2007. Office InfoFed ya. Nah, ini jarang dipakai juga, tapi nanti kalau mau dicoba-coba silakan, ini kan boleh ya. Office Picture, PowerPoint 2007. Nah, publisher ini yang Bapak maksud, ini bisa untuk membuat publisher yang membuat piagam. Boleh aja kalau dicoba ini, misalnya ini ya. Ini Bapak coba nih misalnya. Karena programnya ada kan. Kalau 2010 atau 2013 lebih sempurna lagi ya. Nah, ini Microsoft Publisher ya. Publisher ini coba kita lihat ininya saja, sekilas saja. Nah, benar kan untuk membuat ini ya. Kalau kita mau buat brosur katanya. Ini brosur kan. Sudah tinggal klik ini saja. Kemudian nah, kita pilih kan brosurnya ya. Nah, pilih ini misalnya. Ini sudah, zaman dulu mana bisa kayak gini ya. Warna komputernya hitam semua kok, hijau semua. Nah, tinggal di sini ini misalnya undangan ulang tahun. Nah,
ini fotonya ya. Sini nanti dilipat jadi 3, sudah selesai jadi undangan. Jadi tidak harus lagi kalau mau cetak undangan tinggal cetak sendiri saja ya. Desain sendiri terus bawa di tempat fotokopi minta diprintkan kan. Atau misalnya kalau di rumahnya ada printer ya print sendiri. Nah, ini masuk di Office ya. Masuk di Microsoft Office, tapi kan jarang juga orang pakai. Dan itu juga harus berusaha di ini juga ya. Berusaha dipelajari juga. Ya oke, nanti itu bisa kita berkembang nanti di ini ya, di kalau mau praktek. Bahkan kemarin Bapak sempat sampaikan kalau kita mau membuat piagam langsung saja secara online ya, dari Canva itu udah bisa ya. Jadi kita tidak perlu lagi install, buka orang yang sudah membuat aplikasi di internet secara gratis kita buatkan. Baik, sekarang coba satu orang menjelaskan konsep ya, tapi tetap dari buku ya, terserah. Mau dari books.google.com, mau dari BOKORG, atau mau dari laman UT. Bisa ya, laman UT itu ada bisa juga buku yang bisa dibaca. Nanti pengertian Microsoft Office. Coba. Kalau di materi, Bapak sampaikan di materi ini mana di materi? Sebentar ya. Di materi ini sudah Bapak masukkan materi, tapi ini juga baru ini ya. Nah, ini Microsoft Office adalah aplikasi perangkat lunak yang dimanfaatkan untuk mengolah, menyimpan, dan mengkombinasikan harusnya bahasa ini ya, mengkombinasikan data berbentuk dokumen. Ya tadi ada angka, gambar, sama lagi satunya kata ya. Data yang dapat diolah yakni digital berupa huruf, gambar, dan angka. Ya ini ya, huruf, data, gambar, dan angka. Ini kan secara umum. Coba silakan buat satu pengerti aja konsep dari buku, terus ambilnya dari tiga laman yang sudah sering kita pakai kalau setiap kita nyari buku ya. Ada dari box.org, box.google.com, atau BOKORG, atau dari Pustaka UT ya. Coba Rizky Amelia Putri. Rizky Amelia Putri boleh pakai Google Books atau pakai Box.org. Ambil satu konsep pengertian dari Microsoft Office. Bisa screen share dulu coba. Rizky Amelia ya. Bisa Rizky? Coba screen share. Bisa? Ya. Cari dari mana? Dari terserah, mau dari BOKORG atau dari Google Books, google.com. Maaf Pak, pengertiannya tadi. Ya, pengertian Microsoft Office saja, tapi dari buku ya. Dari buku. Ambil dari buku ya, jangan dari apa. Kita ambil dari konsep orang ya. Berarti kan bukunya harus download dulu ya. Coba download atau hanya numpang baca saja? Screen share bisa? Dari Google Books, google.com aja deh. Ya, ini sudah screen share belum? Sudah di screen share Pak. Screen share. Belum ya? Yang lain kelihatan nggak? Tidak. Tidak ya, belum itu berarti.
Ya. Oke. Terus buka Chrome. Dari Google Box saja lah yang cepat ya. Tidak usah di-download lah. Ya. Kelihatan, Pak. Box.google.com. Ya, ya sudah kelihatan. Box.google.com. Ya Box. Ini sudah di Belum, itu belum masuk ke Google Book-nya. Itu baru Google secara umum ya. Sudah. Google sudah. dari coba dari laman websitenya itu Box, tulis saja Box BOOK. Ini dihapus dulu aja. Dihapus dulu tuh. Ini alamatnya. Alamatnya dihapus dulu. Tulis BOOK B ada S-nya. Box. Box. Ada S. Ada S. Rizky? Macet itu? Enggak. .com. Books.com. .google.com. Ya, titik. Benar tadi, titik dulu. Books.google.com. Nah, ini baru masuk ke laman buku nih ya. Ada tulisannya biasanya. Ya nih, ini Google Book ya. Klik lagi sekali lagi tuh Google Book-nya. Ya numpang baca aja satu. Coba dari konsepnya apa ya? Hah? Bisa? Jaringannya, maaf, lelet. Ya, jaringannya ya. Apa? Nanti perlu sabar. Tuh. Iya. Google. Bisa sudah? Nah, jaringannya ya. Books, O-nya berapa itu? 2 ya? Google.com. Iya. Kenapa situs tidak ditemukan itu? Padahal itu harus di luar kepala ya. Harus Google Books itu harus udah hafal ya sama BOKORG juga minimal 2 itu harus, atau ditambah dari pustaka UT misalnya itu 3 itu ya. 3 itu sudah cukup kita untuk mencari konsep apapun di situ ya dari buku. Kalau jaringannya bermasalah, coba Yuda sudah bisa Yuda. Screen share Yuda. Jaringannya itu sini ya, siapa? Rizky ya? Iya, Pak. Ya sudah, enggak apa-apa. Padahal bisa itu sebenarnya. Coba di Chrome lagi sekali lagi. Jaringan. Kalau jaringan enggak keluar ininya Google Meet-nya. Berarti bukan jaringan kan? Coba sekali lagi. Masa nggak bisa? Coba. Screen share. Coba sekali lagi aja. Screen share. Kalau nggak bisa, coba nanti Yuda. Screen share. Kemudian di situ Chrome, Google Books ya. Dari Google nyarinya, dari Google aja. Alamat, kalau tulis alamat kadang dia tidak ini ya. Coba diulang lagi di sini. Ya Chrome dulu. Nah ya dari sini aja, dari Google tuh. Google Books. Books. Ya atau Google Book lah, tidak apa-apa ya. Dia pasti detect, coba. Harusnya Books-nya dulu baru Google ya. Tapi tidak apa-apa, di situ sudah jadinya apa? Ya Google Buku Indonesia, coba tidak apa-apa. Books Google.com kan betul itu ya.
berarti jaringannya ya. Oke, kalau belum ketemu jaringan ya tidak bisa, itu kesalahan. Bisa ya? Tidak bisa ya. Coba Yuda. Ya sudah, tidak apa-apa. Ini Rizky berarti karena memang jaringan ya. Coba Yuda. Sudah bisa belum screen share-nya? Atau coba ada yang sudah berhasil dari HP-nya Google Book-nya terbuka? Syarial terbuka belum? Ada Google Book-nya? Share aja ya. Yuda bisa nggak screen share? Klik tanda panah itu. Nah ini siapa nih yang, Syarial ya? Udah, Syarial udah apa-apa deh. Syarial ya. Coba di books. Itu sudah ya? Ketemu ya? Ya udah ketemu berarti tuh. Ini sudah masuk di, ya sudah masuk Google Book itu ya. Ya oke. Coba apa yang dimaksud dengan Microsoft Office? Microsoft Office tadi ada, berarti itu di sini berarti ya. Mengenal Microsoft Office. Ya berarti itu. Paragraf itu coba baca. Microsoft Office ya. Coba Syarial. Suaranya mana? Yang tadi saja, yang apa tadi sudah dapat itu? Bentar Pak. Geser sebelahnya. Ngidupin mic. Ya. Ngidupin mic. Oh, mic-nya ya. Iya. Sound-nya ya. Speakernya, sound-nya. Ya, coba. Halaman berapa tadi? Halaman. Nah ini. Halaman Ya, 1 coba. ini Pak. Microsoft Office merupakan Ya, boleh. pengembangan dari Microsoft Office 2003. Oh ini ngomongi tentang Terus? ini baik Pak ya. Pada versi terbaru. Coba satu paragraf itu dibaca. Satu paragraf itu dibaca. Nanti kita lihat maksudnya apa. Satu paragraf coba. Microsoft Office 2007 atau Microsoft Office 2007 merupakan pengembangan dari Microsoft Office 2003. Pada versi terbarunya, Microsoft merombak total penampilan Office versi sebelumnya sehingga hampir tidak mencerminkan Microsoft Office yang penuh dengan menu dan submenu yang merepotkan. Microsoft Office 2007 memiliki banyak keunggulan serta penambahan fitur-fitur dan aplikasi baru. Ya udah, sampai situ kita dari satu paragraf itu sudah menangkap dua itu ya. Pertama, pengembangan katanya dari program sebelumnya ya. Kedua, penampilan, memperbaiki penampilan. Ya, itu dari awal Bapak sampaikan kalau dulu kan hanya warna hitam, biru sama hijau ya. Tiga macam itu satu aplikasi ya. Kalau sekarang kalau di Microsoft Office sudah macam-macam bentuknya ya, ada warnanya sudah bisa kita setting ya di desain warna tulisannya bisa warna merah, bahkan tulisan bisa melingkar ya, miring dan yang lain-lainnya. Kayak itu ya. Jadi Bapak pikir kalau untuk konsep ya cukup lah ya. Tadi dari siapa tadi? Karangan siapa tadi? Serial karangan siapa tadi? Tidak dibacakan ya? Tidak perlu di-share. Pas sudah ditutup ya? Belum Pak. Bisa nanti. Baca pengarangnya aja. Hashim M. ST Pak. Hashim ya. Hashim ST ya. Jadi kita tetap merujuk kalaupun apa yang dimaksud Microsoft Office adalah
Microsoft pengembangan dari Office sebelumnya yang menyempurnakan penampilan dari misalnya ya Microsoft sebelumnya. Itu kita bisa ambil ambil tadi Hasim tadi sebagai rujukan. Jadi kita bicaranya seperti itu ya, harus ada rujukan. Ini kayaknya lagi ada perbaikan di depan ya. Oke, nah sekarang kita sudah tahu konsep. Yang selanjutnya kita akan coba install ya. Berarti kan kita sekarang udah tahu artinya itu untuk nulis, untuk angka, tapi kita sekarang coba usahakan menginstal. Tetapi kan kalau mau di-remove Microsoft Office di laptop kita kan kita perlu waktu banyak. Kita akan lihat langkahnya saja ya dari Google. Bagaimana langkahnya? Harusnya kalau idealnya kan kalau zaman-zaman dulu kita beli dulu softwarenya ya. Tapi sekarang tidak bisa di-download ya. Nah misalnya seperti yang punya Bapak ini, Bapak sempat download waktu itu tapi karena Microsoft 2010-nya bermasalah, ya Bapak ambil yang 2003 saja, 2007 saja. Nah ini kayaknya Bapak dulu pernah Microsoft Office ya, coba. Nah ini ya Office 2007. Nah ini Office 2007 ini tinggal diklik setup ini, nanti kita bisa install ya. Kemudian kita buka CDK-nya ini. Ini ada serial number-nya ya. Serial number-nya ini tinggal di copy saja seperti ini. Nanti kita pastekan di setup ini, nanti ada tampilan. Nah ini biasanya satu folder, banyak folder ini dijadikan satu di dalam CD-ROM ya. CDR ya, CDR atau CDRW. Nah itu nanti juga perlu ini ya, perlu kalau ada kesempatan coba belajar bagaimana cara mengcopy file ke CDR atau CDRW. Nah itu dulu pakai namanya di burning ya, dibakar, orang bilang dibakar katanya, burning. Nanti pakai Nero atau pakai ada program aplikasi yang di komputer bisa untuk mengkopikan. Tapi namanya nanti istilahnya tuh memburning ya. Nanti kalau kita ada CDR ya, CDR kan bulat kayak gini ya. Nah, terus kemudian biasanya kalau ada kalau sudah tercopy nanti warnanya beda ya. Warnanya beda antara yang sudah tercopy dengan yang belum tercopy itu berbeda. Nanti ada seperti ada sudah tergores gitu ya, ada tergores. Nah itu filenya sudah tercopy. Nah itulah nanti untuk diinstalkan. Tapi kalau sekarang pakai internet kan tidak perlu lagi beli CDR atau CDRW itu ya. Kita langsung download saja. Nah coba kita akan lihat pertama cara download tapi tidak perlu di-download ya. Kemudian cara install nanti kita lihat langkahnya saja. Dari 1 sampai ke berapa itu? Dari 1 sampai nanti kita lihat sampai dia sukses gitu ya. Coba Amirah ya. Amirah pakai laptop apa komputer tuh? Pakai laptop, Pak. Ya, coba. Mira ya, screen share. Kita akan coba download gitu ya. Download Office 2007 saja lah ya. 2010 juga ada, 2007. Kalau cara download aja dulu, coba. Ini seolah-olah kita mau mendownload, tapi begitu mau download nanti kita tidak usah download karena itu hampir 600-an ya. 600 mega lah gitu. Biasanya ya. Ada juga yang 300 yang kecil ya. Ini udah di-share belum, Pak? Screen share belum. kalau di screen share sudah. Screen share-nya seluruh jendela ya. Iya, sudah belum ini, Pak? Kalau di Bapak belum nih? Sudah nih. Masih ini ya. Sudah, Pak. Ya, sudah ya.
Nah, coba buka plus itu, klik plus, kemudian download atau Office ya, Microsoft Office 2007 free download gitu aja ya. Office ya, Office. Kita lihat ada nggak? Kalau Bapak tadi sudah terdownload ya. Tapi ini coba kita cari, ada yang download free. Ya free aja ya. Ya sudah free gitu aja, biasanya udah muncul ya. Free download ya, Bapak ya. Enter. Ada nggak ke bawah? Oh ini. Ya tinggal, ini kan hanya ingin coba maksud Bapak melihat untuk mendownload gitu kan. Coba klik aja, enggak apa-apa itu. Kan kita tidak download juga. Maksud Bapak dari sini bisa kita ambil ya. Kemudian dapatnya mungkin seperti yang punya Bapak tadi, yang sudah Bapak tunjukkan tadi ya. Nah, bisa mungkin dari, biasanya kalau premium itu berbayar ya, cari yang free ya. Cari lagi misalnya alamat lain yang free, kan banyak gitu ya. Jadi tidak usah di-download, cuman maksud Bapak, nah ini mungkin ya, bisa di-download dari sini tapi tidak usah di-download ya. Microsoft Office misalnya tinggal klik download yang ini, itu terdownload ya, hampir berapa tuh, 600-an atau 300, kita tidak tahu ininya berapa ya. Tapi maksud Bapak, seperti ini kita sudah bisa mengambil aplikasi itu dari internet ya, tanpa kita beli ya. Jadi kita tidak beli lagi, kita bisa ambil dari internet. Nah, anggaplah kita sudah punya filenya ya. Nah, sekarang ini aja, bagaimana cara menginstalnya gitu ya. Jadi buka plus baru lagi. Nanti kalau misalnya mau diambil ya, itu Office itu bisa diambil. Karena persoalannya sekarang itu bukan menggunakannya, ini kita artinya kita bisa menginstal sendiri kan Microsoft Office-nya ya. Berarti di situ cara install langkah cara enggak apa-apa ya. Cara install Microsoft Office 2007 sajalah gitu ya. Bisa ya. Office 2007 bisa. Yang 2007 aja yang mudah. Oke, enter. Ada langkah-langkahnya. Nah, klik itu aja ya. Cara menginstal. Oke, itu coba. Jadi kita seolah-olah melogikakan kita akan menginstal gitu ya. Oke. Yang pertama apa katanya itu? Masukkan CD Office 2007 Anda ke Drive. Jika paduan penyetelan tidak mulai secara otomatis, navigasi ke Drive CD dan klik setup.exe. Ya. Itu berarti nomor satu itu ya, kalau kita beli di Carrefour atau di PS ya, Palembang Square itu banyak jualan Microsoft Office berapa saja ya. Kalau dulu harganya 10.000. Kalau Bapak dulu cari-cari tuh mau program apapun misalnya beli rata-rata 10.000 gitu ya. Jadi kalau ini mau pengen program cara misalnya Microsoft ya kayak gini, Office atau Microsoft atau Photoshop ya, program Photoshop, atau misalnya bahkan Windows-nya sendiri ya, Windows 2007, 2023 sampai 2000 sekarang ya, 2000 berapa nih? 2013 juga bisa dibeli, tapi bisa juga kita download tadi ya. Berarti dua macam, satu kita beli dari sana, kemudian kita download juga sama seperti itu. Begitu kita sudah dapat, terus kemudian apa katanya? Dicari yang Microsoft, cari setup.exe ya. Nah, ya. Kalau itu berarti kalau melihatnya ada juga dia yang otoran ya. Begitu kita masuk langsung langsung dia langsung menginstal itu ya, program, tinggal next gitu. Tapi ada juga dia yang tidak otoran, jadi harus lari dulu ke Microsoft Explorer ya. Bukan ke Explorer dulu ya. Ini kalau di sini yang tanda ini. Jadi nanti cari taruhnya di mana. Kalau CD
CD-ROM-nya ini kan misalnya di E ya. Nanti tinggal dibuka, cari yang X itu ya, baru diklik. Nah, nanti dia muncul nomor 2 gitu kan. Tapi ada juga atoran nanti langsung dia nomor 2. Nah, nomor 2-nya apa katanya itu? Saat diminta masukkan kunci produk, Anda dapat menemukan kunci produk pada stiker di bungkus CD atau kemasan lainnya. Jika Anda perlu bantuan, lihat menemukan kunci produk Anda untuk Office 2007. Ya, kalau kita tadi kalau kita beli ya, terus di bungkusnya itu di depannya sudah dikasih kasih ini ya kode kode serinya ya, seri kodenya untuk menginstalnya. Tadi kalau yang Bapak tampilkan tadi kan ada serial number gitu ya, Bapak klik itu di notepad itu tinggal di copy saja kalau kita sudah bentuk file. Tapi kalau dia bentuk beli kita di CD yang melingkar ini, ya dia memang ditaruh di cover depannya ya. Nanti dari cover depan itu tinggal kita tulis saja kan, ada berapa biasanya, ada berapa angka itu berapa angka itu? Ya banyak. Nanti kalau dia sesuai, nanti ada tanda biru seperti ini, hijau ya, tanda contreng hijau. Kalau dia masih salah, masih belum tanda hijau itu ya. Tapi kalau kita file, ambil sendiri, tinggal di copy paste saja. Tapi kalau dari bungkus kan berarti kita harus ketik ya. Oke, terus nomor 3-nya gimana? Baca dan terima syarat lisensi perangkat lunak mikroskop lalu bagikan. Ya, tinggal gitu aja ya. Tinggal biasanya kalau kita nginstal itu kalimatnya cuma bisa next, contreng, mundur kayak gitu ya, back sih. Kalau ada salah kan mundur lagi gitu kan. Kalimatnya seperti itu aja. Jadi kita contreng ini ke bawah, kita setuju nanti di sini kalau kita install ya. Nanti contreng setuju, nanti tinggal lanjut ke ini apa? Ini kalimat apa nih? Ini kalimat apa? Lanjutkan. Ini. Iya, lanjutkan. Oh, lanjutkan ya. Kan next kalau bahasa Inggris biasa next ya. Kalau ada settingan kita bahasa Indonesia ya mungkin lanjutkan gitu ya. Terus selanjutnya apa katanya? Ikuti perintah dan setelah menginstal Office, klik tutup. Ya, berarti ini sudah selesai ya. Kalau misalnya sampai di sini, ini sudah dicontreng, biasanya next terus dia ada kayak instalan berjalan sampai 100%. Nah, kemudian tinggal tutup saja. Nah, ditutup itu nanti hasilnya ke sini larinya, ke start. Coba klik start itu. Coba kita lihat punya Amirah ini Windows berapa? Bukan start ini ya, start di luar komputernya. Ini start biasa punya Amirah. Ini, itu udah bisa ditutup. Oh ya, itu boleh. Buka. Nah, itu kalau sudah di sini ya, kalau sudah di klik kanan send to desktop baru dia keluar di sini. Tapi kalau belum dia di start. Coba klik start itu. Ngumpul di sana ya. Ini Windows 2007 juga kayaknya ya. Ini startnya mana? Start apa, Pak? Start ujung sudut paling kiri, paling bawah. Iya. Kiri itu kanan ya? Oh, kiri sebelah mana? Sebelah sini kiri. Ini Ini di ujung ini sebelah sini. Ujung sebelahnya lagi. Enggak, ujung ini kan sudut kanan ya. Itu kiri apa kanan punya Mira itu? Kiri. Oh, Kanan. berarti kanan. Hah? Ini kiri, Pak. Ini kiri. Nah, kiri aja berarti. Ya, yang sebelah kiri. Yang mana yang ini, Pak? Ya. Klik. Klik coba. Sudah. Nah, terus ke bawah cari Microsoft Office kan. Geser ke bawah. Ya, ujungnya bisa nah ini yang ini kan bisa digeret ya terus. Microsoft Office. Muncul apa terpisah? Terus ini ya, ini Microsoft Office-nya. Ini sudah nih. Di atas tadi ini sudah. Yang ini kan?
Mm-mm. Nah, kalau dia mau keluarkan ke sana, keluar ya, misalnya publisher itu mau dikeluarkan, tinggal klik kanan. Coba nanti dihapus lagi, klik kanan. Publisher yang mau dikeluarkan ke sini misalnya, bisa kan? Mau Klik kanan, gimana? coba klik dulu. Office Microsoft tadi, tadi ya, Pak? Microsoft Publisher aja. Nanti kan di delete juga nggak apa-apa ya, sudah di luar itu. Nah, klik dulu itu sekali. Publisher ada nggak publisher? Publisher. Microsoft. Ini. Nah, Ini, klik Pak. kanan. Ya, klik kanan. Klik kanan. Bukan, jangan di enter, diklik, klik. Sudah, Pak. Ini diklik. Posnya klik kanan. Kalau itu diaktifkan, maksudnya mau dikeluarkan ke desktop ya, gambarnya. Ya ini kalau diklik dia langsung. Oh ini pakai laptop ya? Pakai mouse apa enggak? Enggak. Ya berarti pakai papannya klik sebelah kanannya. Ya. Nah, Tahan coba. lama, Pak ya? Ya, publisher, terus klik kanan papannya ini kan ada di ujung yang paling kanan. Ya. Papan touch laptopnya itu sebelah mana tuh? Kiri. Kan di bawah itu sebenarnya bisa diklik kiri kanan itu. Nah, klik kanan. Ya, ini klik kanan. Bisa nggak? Munculnya itu Bisa, ya? Pak. Berarti Iya, kiri muncul gitu. ini. Klik kiri, Pak ya? Ya, coba kiri. Karena kalau Bapak kanan kan? Kiri. Kalau di enter kan dia tadi muncul ya. Tapi kalau di kiri, nah ini Muncul, berarti Pak. yang di enter ya. Ya, ada Bapak. Kalau dia punya mouse ya, kan mouse kelihatan kiri kanan, yang 3 klik sebelah kanannya itu sudah langsung ya. Nanti tinggal send to desktop. Nah, nanti dia keluar ke sana seperti Word tadi di luar itu ya. Oh, Tapi tidak apa itu. Enter langsung aja di juga sini. sama aja sebenarnya. Langsung di Ya. sini ya dia, Pak? Iya, nanti langsung di situ. Mungkin kalau coba sekali lagi. Kalau siapa tahu bisa. Tadi dari sini, dari start. Nah, dari start itu coba geser, klik kanan. Ya itu udah apa? Klik kanan, Kanan. kiri, ya Iya. itu ya, ini ya munculnya ya. Iya. Pintu taskbar ini ya, Pak? Auto taskbar. Dia send to desktop biasanya kalau Tapi coba mungkin ke situ ya, kayaknya coba. Kalau yang 2000 berapa? Nah, coba muncul ya. Ya intinya dari situ ya. Nanti entah klik sebelah kiri sudah muncul belum? Belum, tidak bisa. Ya, berarti klik kanannya tadi mungkin karena kalau di papan ini kita tidak kelihatan ya kiri kanannya itu kan. Kadang biasanya ditekan dikit paling ujung sebelah kanan tuh baru dia muncul. Nah, misalnya coba yang Bapak ya. Oke. Masih belum bisa itu ya? Belum. Ya, nggak apa-apa. Ya intinya untuk install sudah selesai ya itu ya. Katakanlah untuk install sudah selesai. Nanti ini oke, sekarang ini Bapak lihat kan hasilnya ya. Hasilnya berarti ya baik ini siapa? Mira, oke sudah ya. Berarti anggap sudah selesai ya, sudah bisa kita install itu sudah bisa lah ya. Nah sekarang kita lihat hasilnya. Coba stop share-nya. Stop share-nya. Coba lihat pakai yang Bapak, maksud Bapak yang di apa tadi sama saja ya karena kita sudah terinstall itu kan. Sudah terinstall, hanya tinggal kita pakai yang berapa gitu kan, pakai yang yang tipe berapa ya ininya ada yang 2007, 2010 gitu kan. Ini kayaknya Bapak juga ini ya Microsoft Office-nya publisher-nya bisa nggak keluar ke ini ya. Ya memang udah bisa ya kalau di ini ya. Oke, mungkin kalau ditarik udah bisa juga ya. Oh ya ini ya. Mungkin run administrator, run office update file lokasi ya. Taskbar. Ya kayaknya ya ini juga ya. Ya Bapak, kalaupun tidak ada, maksud Bapak adanya di sana tempatnya ya.
di anu tadi, di apa? Start tadi itu kalau kita sudah ini ya, kalau kita sudah diinstal, larinya ke situ ya. Ya, ini sepertinya bukan itu ya. Oke, jadi dari start langsung lari ke start saja, tinggal dicari saja Microsoft Pak, Word-nya bisa ya. Pak. Bisa Bisa ya? Pak, bukan klik Dari kanan mana? ternyata. Bukan klik kanan ya. Ya. Mana tadi? Mana? Share Coba lagi ya screen Pak. share lagi. Ya. Kok malah itu ya? Oh iya betul ya, betul ya. Ya. Sudah belum ini Pak? Ini Pak. Oh yang Bapak ini ya. Pencet ini dari ya. sininya Pak ya Pak? Dari mana? Sini. Hah? Pencet ini terus new terus cari ini. Oh, tadi ya Microsoft itu ya. Ya. Jadi bisa praktis juga dari situ ya. Ya. PowerPoint langsung bisa. Berarti kalau dia publisher harus lari ke sana dulu berarti ya? Iya. Coba kalau publisher bisa enggak tadi keluar dari klik kanan new ya. Ya. Kemudian Publisher. berarti folder publisher ada? Enggak bisa? Ini Pak, sudah Pak. Publisher ya? Ya. Ya. Ya, berarti itu ya. Kalaupun misalnya tidak bisa ya bisa nyari di ini juga ya, bisa nyari di Google dan yang lainnya. Oke. Baik, anggaplah kita sudah bisa install. Ya, kita mengerti konsepnya, kemudian bisa install, kemudian nanti tinggal praktekkan saja. Jadi artinya kita sudah bukan hanya menggunakan saja ya. Jadi kita sudah bisa menginstal, kalaupun satu saat ada yang error ininya apa? Office-nya, nah, kita bisa remove lagi dari control panel, kemudian program di uninstall ya, kemudian kita install lagi. Oke, sekarang yang ini ya, yang selanjutnya mungkin satu kali tema saja. Sekarang itu karena Microsoft Office ya. Coba kita lihat sejarahnya lah ya. Siapa yang menemukan Microsoft Office ini? Coba dari Google saja lah. Berarti dari Wikipedia. Coba Jenny saja, Jenny. Ini sudah tadi belum ya? Belum Pak. Nah coba. Share screen Pak ya? Ya, share screen. Siapa penemu Microsoft Office-nya gitu? Siapa namanya? Coba kita lihat ya. Nanti baru kita cari bukunya, cari siapa gurunya, siapa muridnya ya. Screen share. Kalau ketemu tokohnya dulu sekarang. Jadi nanti baru cari judul buku apa yang dia tulis ya. Nah, terus kalau mau ditelusur lagi siapa gurunya atau siapa muridnya ya. Ya, sudah. Coba dari Wikipedia saja. Penemu ya dari situ dari dulu. Penemu Microsoft Office lah gitu ya. Microsoft Office. Microsoft Office ya. Enter. Nah, itu ya. Siapa namanya tuh? William Henry Gates III atau lebih dikenal dengan nama Bill Gates. Bill Gates ya. Bill Gates. Ya, Bill Gates. Nah, itu jadi kita bahkan di orang perpustakaan juga Bill Gates ini sudah tidak asing lagi ya, karena kemarin ada yang apa tuh yang Coca-Cola Foundation terus apa itu juga ada andilnya ya, untuk literasi itu juga memberikan dana untuk sebagian untuk itu ya, pengembangan perpustakaan juga Bill Gates juga bisa ikut juga dia ada memberikan untuk pengembangan literasi itu ya. Kalau tidak salah sempat juga itu. Jadi
itu ya tinggal kalau sudah seperti ini, nah, kita mau membaca dia kan berarti kan bisa saja melihat biografinya. Kalau klik biografinya berarti coba klik biografinya. Biografinya ya. Coba sekilas saja nanti bahasa Inggris, bahasa Indonesia ya. Iya, Pak. Coba mungkin kita mengenal sedikit saja lah. Coba Bill Gates biografi dari awal itu, dari awalnya boleh. Ini dari sini ya. Ya nggak apa-apa. Kita hanya pengen melihat sekilas saja gitu. Coba Bill Gates ya. Biografi Bill Gates. Bernama lengkap William Henry Gates III atau lebih dikenal dengan nama Bill Gates, dilahirkan pada 28 Oktober 1955 di Seattle, Washington. Ia adalah anak kedua dari 3 bersaudara. Ayahnya William Henry Gates adalah seorang pengacara perusahaan yang punya banyak relasi di kota, sedangkan ibunya Mary Maxwell seorang pegawai First Interstate Bank, Pacific Northwest Bell, dan anggota tingkat nasional United Way. Masa kecil Bill Gates seorang anak yang cerdas, tetapi dia terlalu penuh semangat dan cenderung sering mengalami kesulitan di sekolah. Ketika dia berumur 11 tahun, orang tuanya memutuskan untuk membuat perubahan pada dirinya dan mengirimnya ke Lakeside School, sebuah sekolah dasar yang bergengsi khusus bagi anak laki-laki. Mengenal komputer. Di Lakeside itulah pada tahun 1968 Bill Gates untuk pertama kalinya diperkenalkan dengan dunia komputer dalam bentuk mesin teletipe yang dihubungkan dengan telepon di sebuah komputer pembagian waktu. Dia dengan cepat menguasai BASIC, sebuah bahasa pemrograman komputer, dan bersama dengan para hacker yang belajar sendiri di Lakeside. Ya, oke. Baik, kita hanya ingin melihat ini saja. Oke, baik, selesai ya itu Amira. Kita mungkin nanti bisa baca lagi kalau memang mau ini ya, mengenal Bill Gates itu. Tapi kita sudah bisa ambil sedikit ini ya, pelajaran ya kita, bahwa memang banyak para tokoh yang terkenal itu kalau kita lihat di biografinya ya itu ya suka dukanya, kita hanya mungkin melihat sekarang ya, Bill Gates sekarang dia terkaya misalnya di dunia misalnya kan. Itu tadi diceritakan bagaimana kesulitan, sulit ya, kemudian orang tuanya pengen mengubah mungkin ya, dia sekolahkan di komputer, mengenal komputer, kemudian sampai berhasil istilahnya bahkan sekarang ada perusahaan Microsoft itu ya, itu mungkin nanti bisa dibaca lah ya. Tapi kalau kita lihat dari para ilmuwan yang besar juga ya, ada memang dari kalangan yang ini ya, kalangan yang orang tuanya mampu kemudian ini ya, tapi juga ada memang dari yang otodidak ya, kemudian belajar, seperti penemu listrik ya, Thomas Edison itu begitu ya. Jadi dia mengadakan penelitian berkali-kali sampai 1999 1000 kurang 1 baru bisa gitu kan. Jadi punya keinginan tinggi ya untuk tantangannya itu dicapai gitu kan. Ya apalagi jadi kalau kita misalnya yang lain-lain juga ya, kadang-kadang penemu terus namanya kalau dia memang berhasil ya dijadikan
nama, misalnya seperti Rudolf Diesel, mungkin dia penemu diesel gitu ya, atau yang lainnya ya. Nah, itu. Nah, ini juga Microsoft juga, kalau kita baca lagi mungkin itu biografi Bill Gates ya, gitu. Bahkan lebih luas lagi, bukan hanya Microsoft Office, nanti mungkin jangan-jangan di dalamnya ada program-program yang baru yang terkait dengan komputer ini bisa dibaca juga di sana ya. Bahkan mungkin pengembangan untuk jangka kedepannya seperti apa. Nah, itu kita hanya mengenal sekilas ya. Itu sebenarnya seru ya kalau kita cari tentang apapun, cari dulu siapa sebenarnya yang menemukan, kemudian dicari, bahkan nanti kita sudah tahu biografinya, kita sudah tahu sejarahnya, kemudian keberhasilannya, sekolahnya dan lain-lain, tinggal cari karyanya. Ini kan tinggal lari ke ini saja kan. Kalau mau cari karya, lari ke BOK. Coba kita lihat Bill Gates ini dia buat buku apa sebenarnya ya? BOK. Ya. Bill Gates ya, tulisannya Bill Gates. Kita coba lihat, dia membuat, ada nggak karyanya di dalam bentuk buku gitu ya? Nah, itu bisa dipelajari lagi, misalnya lebih kepada konsep-konsepnya ya. Kalau tadi kan kita hanya mengenalnya misalnya seperti apa tokoh itu ya, tokoh yang menemukan ini Microsoft Office. Bill Gates ya, gitu ya. Coba ada nggak bukunya, dia buat nggak bukunya? Kalau ada bisa ini, kalaupun tidak ada misalnya dia ditulis orang, ini ada ya, Bill Gates how to fight ya climate disaster. Nah, ini nanti cari bahasa Inggrisnya apa, bahasa Indonesianya ya, atau kemudian di sini ini mungkin orang lain nulis biasanya ya, tapi dia how to think, apa yang dipikirkan oleh Bill Gates ya. Ini Bill Gates juga bisnis digital nervous system. Nah, ini buku-bukunya. Kalau kita setuju ya, maksudnya kita senang, tinggal cari buku ini di konsep-konsep dia ya, terutama tentang komputer ini kan, pasti ya, tentang Microsoft ya. Nah, banyak nih ya, Bill Gates biografi. Nah, ini biografi Bill Gates kalau mau dicari, dibaca ya, diterjemah dulu, kemudian dibaca ya. Ini sudah seru itu kalau mau kalau mau ditelusur ya. Telusur nanti bisa jadi sebuah skripsi misalnya kan. Bisa saja dijadikan skripsi ya, bagaimana penerapan Microsoft Office di perpustakaan ya. Ditinjau dari misalnya kan, atau misalnya Bill Gates ya, peran Bill Gates misalnya dalam pengembangan di perpustakaan bidang komputernya. Nah, itu kan bisa ya kita baca bukunya, baca sejarahnya ya, terus kemudian lihat di logika di kenyataannya ya. Nanti bisa saja kita angkat menjadi skripsi, menjadi tesis, menjadi disertasi dan yang lainnya. Itu ya. Jadi hari ini hanya pengenalan saja bahwa nanti untuk kegiatan di perkantoran itu ya Microsoft Office yang harus bisa, dan memang perlu dipelajari sedetail-detailnya ya, karena itu aplikasi lain ya syukur-syukur bisa yang lainnya, misalnya seperti Photoshop, bisa Corel Draw ya, atau bisa dengan pemrograman misalnya Dreamweaver misalnya, pemrograman atau Photoshop, semuanya bisa dipelajari ya. Tapi yang 3 ini adalah aplikasi dasar yang wajib harus bisa, orang pustakawan harus bisa itu ya, karena itu tidak akan pernah ya, artinya kan tidak pasti menyentuh ya 3 hal itu, maksudnya ya, tinggal ngetik, menghitung, kemudian gambar ya, mendesain gambar di perpustakaan misalnya. Nah, itu
Jadi ya penting ya artinya kan tiga aplikasi yang jadi satu paket dalam Microsoft Office jadi sesuatu yang penting ya. Ya baik, itu mungkin ya. Bapak pikir untuk sementara untuk terkait dengan Microsoft Office ini sudah cukup lah ya kita mengenal hanya secara umum ya. Nanti bisa dilengkapi lagi ya, konsep-konsepnya, kemudian fungsi dan tujuannya nanti bisa dibaca sajalah di ini ya. Tapi intinya kita sudah, kalau ditanya apa ya Microsoft Office ya, pakai bahasa kita nggak apa-apa. Microsoft Office adalah misalnya tadi ya software aplikasi paket ya yang bisa mengolah kata, angka dan gambar ya yang dengan nama programnya Microsoft Word, Excel, kemudian PowerPoint, bahkan ditambah lagi yang lain-lainnya seperti tadi ya Publisher, ada Outlook, mungkin itu untuk apa itu kalau mau dipelajari nanti juga bisa ya. Mungkin itu ya. Bapak pikir cukup itu saja mungkin hari ini ya. Kurang lebihnya Bapak minta maaf. Kita akhiri dengan sama-sama baca doa ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, jangan lupa presensinya ya. Presensinya nanti Sudah. Ya, tolong dicek lagi. Itu saja ya. Bapak akhiri wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan kalau mau live ya.